Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari kelas Pendidikan Biologi A angkatan 2018. NIM saya H03-18502 dan saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan memaparkan analisis buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas SMP MTS kelas 9 semester 1 dengan subbab tentang reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama itu relevansi isi buku dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut kelompok kami, pada buku ini dengan subbab sistem reproduksi pada manusia sudah relevansi atau sesuai dengan KI dan KD yang telah ditentukan oleh buku guru. Nah, karena dalam buku ini mengaitkan dengan materi biologi yang menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan, spermatogenesis, oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, selain dari itu, buku ini juga menyertakan gambar yang sesuai dengan indikator pembelajaran. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Al-Khairat, dengan NIM H018315. Nah, di sini saya ingin menjelaskan masalah relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran. Nah, menurut kelompok kami, isi buku dengan indikator pembelajaran di sini itu tidak relevansi. Sebab mengapa demikian? Sebab pada indikator pembelajaran di sini itu mencantumkan 4 pokok pembahasan yang harus dibahas di dalam isi buku tersebut, yakni di mana indikator yang pertama itu 3.1.1, yakni menjelaskan proses pembelahan sel, dan indikator yang kedua itu 3.1.2, yakni menjelaskan proses reproduksi pada manusia. Yang ketiga itu indikator yang ketiga yakni 3.1.3, yaitu menjelaskan berbagai pola penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Dan indikator yang keempat itu yakni 3.1.4, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, pada 4 indikator tersebut ini, satu indikator ini tidak dijelaskan di dalam buku. Jadi olehnya itu saya bilang isi buku dengan indikator itu tidak relevansi. Nah, yakni indikator apa? Yakni indikator 3.1.4 yang berbunyi menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan manusia. Nah, indikator itu tidak dijelaskan di dalam isi buku tersebut. Nah, olehnya itu menurut kelompok kami, isi buku dengan indikator pembelajaran di sini itu tidak relevan. Nah, penjelasan selanjutnya itu masalah kedalaman, kecukupan, dan kelengkapan materi pada buku ini. Nah, menurut kelompok kami, masalah kedalaman, kecukupan, dan kelengkapan materi pada buku di sini itu belum terlalu lengkap, belum terlalu cukup, dan belum terlalu dalam materinya. Sebab mengapa demikian? Sebab karena pada buku di sini itu, isi buku di sini itu tidak menjelaskan secara utuh pada indikator pembelajaran jika kita merujuk pada indikator pembelajaran tadi. Nah, jadi masalah kelengkapan dan kecukupan serta kedalaman materi pada buku ini itu saya rasa itu belum terlalu dalam seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan rekan saya atau teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina, NIM H03-18302 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil analisis kami, yaitu di sini saya membahas mengenai alokasi waktu. Nah, adapun alokasi waktu yang digunakan yaitu selama 2-3 jam. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu apersepsi yang terdiri dari pembukaan berupa mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran peserta didik selama 20 menit.
Kemudian memberikan penjelasan materi selama 45 menit, pengamatan dan praktikum selama 45 menit, dan diskusi selama 45 menit, dan penutup siswa diharapkan memiliki kesimpulan dari konsep materi ini selama 30 menit. Selanjutnya yaitu kelengkapan contoh-contoh peristiwa dan gambar-gambar yang terkait materi. Menurut kelompok kami, kelengkapan contoh-contoh peristiwa dan gambar-gambar pada buku dengan materi reproduksi pada manusia sudah bagus dan lengkap, karena di setiap contoh menampilkan gambar sistem reproduksi pada manusia, baik reproduksi pada wanita maupun reproduksi pada pria, sehingga memudahkan siswa mengetahui perbedaan sistem reproduksi pada manusia. Dan itulah hasil pemaparan analisis saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Skianti, NIM H0318503. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya mengenai strategi pembelajaran terkait pendekatan, model, dan metode berdasarkan analisis kelompok kami pada materi reproduksi pada manusia ini. Pendekatan yang cocok yaitu pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini itu memfokuskan siswa dalam aktivitas pembelajaran dan menggali pembelajaran tersebut lebih dalam lagi, di mana pembelajaran ini akan dialami secara langsung dan mudah dipahami oleh siswa. Untuk model pembelajarannya itu model pembelajaran jigsaw, di mana tipe pembelajaran ini merupakan tipe pembelajaran kooperatif. Jadi siswa ini tidak hanya memahami materi yang diberikannya sendiri, tapi juga harus mengajarkan kepada teman kelompoknya agar dalam kelompok tersebut mereka memahami materi yang diberikan. Nah, di sini itu diharapkan kemampuan kognitif dan sosial ini itu sangat diperlukan. Nah, untuk metode pembelajaran itu diskusi dan ceramah. Kemudian mengenai media pembelajaran yang cocok pada materi ini itu berupa video pembelajaran dan buku. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aris, NIM H0318003. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1, di mana kelompok kami yaitu menganalisis buku ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS kelas 9 semester 1 dengan materi reproduksi pada manusia. Di sini saya akan membahas mengenai relevansi uji kompetensi atau soal dengan indikator pembelajaran. Setelah kami membaca materi pada bab 1 dengan mencocokkan soal-soal yang ada pada bab 1 dengan indikator itu menurut kami tidak relevan dengan indikator, karena ada satu indikator tidak dibahas di dalam materi dan soal-soal yang telah dipaparkan pada bab 1. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada buku ini, itu kelemahannya yaitu soal yang disajikan tidak sesuai dengan indikator dengan isi materi tidak sesuai atau tidak relevan, terdapat miskonsepsi. Nah, untuk kelebihannya, contoh gambar yang disajikan pada bab 1 sudah jelas dan lengkap sehingga peserta didik dapat memudahkan untuk memahami perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Terus yang kedua, soal yang disajikan sudah sesuai dengan materi yang ada pada bab 1. Materi yang disajikan mudah dipahami. Nah, untuk miskonsepsinya yaitu pada submateri pengertian reproduksi ditemukan miskonsepsi pada kalimat sebagai berikut, yaitu reproduksi atau perkembangbiakan adalah suatu cara organisme menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Dapat dilihat pada halaman 7. Nah, kalimat ini tersebut termasuk ke dalam miskonsepsi oversimplification, yaitu terlalu menyederhanakan suatu konsep. Nah, seharusnya menjadi reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah.
Nah, untuk miskonsepsi yang kedua, pada submateri organ reproduksi laki-laki ditemukan miskonsepsi pada kalimat sebagai berikut. Penis merupakan kantong pelindung testi yang berfungsi untuk mengatur suhu testi agar sesuai untuk kehidupan sperma. Nah, skrotum merupakan bagian luar sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Dapat dilihat pada halaman 8. Nah, kalimat ini tersebut termasuk ke dalam miskonsepsi misidentification, yaitu kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep. Nah, seharusnya menjadi penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala. Penis pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya disebut pretium. Penis berfungsi sebagai alat bantu dalam reproduksi serta sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testi dan berfungsi memberi ruang untuk testi agar dapat bergerak dan mengatur suhu pada testi agar tetap terjaga. Nah, untuk miskonsepsi yang ketiga dapat kita lihat pada submateri penyakit pada sistem reproduksi manusia ditemukan miskonsepsi pada kalimat sebagai berikut. Nah, selama menderita penyakit ini, gejala ini dapat mengakibatkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh penting lainnya. Bahkan sifilis dapat mengakibatkan kebutaan. Dapat dilihat pada halaman 21. Kalimat ini termasuk ke dalam miskonsepsi overgeneration, yaitu menggeneralisasikan suatu konsep secara berlebihan. Seharusnya menjadi gejala ini bisa hilang walaupun bakteri masih terdapat di dalam tubuh. Pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik yang diberikan segera. Nah, itu saja yang bisa saya sajikan atau paparkan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.